Halo sahabat Hermina, bertemu lagi bersama saya Undun dalam Observasi, obrolan seru varian edukasi. Nah, hari ini Undun akan bagi informasi untuk sahabat Hermina semua, khususnya untuk bunda-bunda atau ibu-ibu muda yang sudah memiliki anak. Karena Undun akan bagi informasi seputar terapi wicara bersama salah satu terapis Rumah Sakit Hermina Padang dengan Kak Haya. Halo Kak Haya. Halo Bang Undun, halo sahabat Hermina. Perkenalkan nama saya Haya. Saya adalah salah satu terapis wicara di Hermina Padang. Nah, untuk sahabat Hermina semua yang sudah terapi di Rumah Sakit Hermina Padang pasti akan sangat akrab dengan Kak Haya. Oke Kak Haya, ini kan hari ini Undun mau bagi informasi nih Kak untuk sahabat Hermina semua seputar terapi wicara. Nah, sebelumnya Kak bisa bagi informasi untuk sahabat Hermina yang mungkin belum tahu apa sih itu sebenarnya terapi wicara. Oke, Bang Undun, jadi terapi wicara itu adalah salah satu bidang kesehatan yang menangani permasalahan komunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bagi anak di interaksi sosialnya, di lingkungan sosialnya juga. Oke, berarti untuk terapi wicara ini untuk anak-anak ya Kak? Bukan anak-anak saja Bang Undun, tapi untuk pasien dewasa juga yang pasca stroke. Contohnya dengan permasalahan disatria, afasia, dan disfagia. Contohnya seperti gangguan menelan pada pasien pasca stroke. Nah, sahabat Hermina, ternyata terapi wicara itu tidak hanya diberikan untuk anak-anak saja. Ada kategori orang dewasa yang bisa mendapatkan terapi wicara. Bisa Bang Undun. Nah Kak, ini kan tadi terapi wicara berarti bisa untuk orang dewasa, bisa juga untuk anak-anak. Untuk kategori anak-anak nih Kak, siapa saja yang membutuhkan untuk mendapatkan terapi wicara itu Kak? Jadi biasanya anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan terapi wicara ini seperti pada gangguan permasalahan bahasa Bang Undun, bicara, terus ada gangguan suara, irama kelancaran, dan gangguan makanan menelan. Bahkan juga pada permasalahan literasi pada anak atau gangguan belajar pada anak begitu. Dan terapi wicara ini juga bisa untuk permasalahan anak yang berkebutuhan khusus Bang Undun, seperti anak yang Down syndrome, autis, dan ADHD juga bisa, dan cerebral palsy. Oke. Ini Kak, sedikit nih Kak, pengen tahu nih. Tadi kan Kakak bilang untuk kategori yang membutuhkan itu ada yang masalah gangguan bicara, gangguan pendengaran. Cara mengidentifikasi kalau seorang anak itu mengalami gangguan bicara atau pendengaran itu seperti apa? Nah, jadi gini Bang Undun, kita sebagai orang awam ya Bang Undun ya, atau orang tua pada umumnya kan nggak tahu nih anaknya kapan dibawa ke terapi wicara teman-teman. Benar. Jadi kalau misalkan anak 1 tahun itu dia harus merespon 1 kata Bang Undun. Jadi anak 2 tahun harus merespon 2 kata. Jika tidak ada ciri-ciri tersebut di anak bunda dan ayah di rumah, jadi lebih baik screening dan bawa ke dokter rehabilitasi medik atau dokter anak. Oke, berarti ketika dia sudah berusia 1 tahun Ya, kita bisa mendeteksinya. betul. Ya Kak? Jadi sebenarnya 1 tahun itu dia harus memperoleh ekspresi suatu kata dan punya kosakata 20 kosakata. Oke. Gitu. Nah, jadi sahabat Hermina, mungkin untuk sahabat Hermina yang sudah mempunyai anak di usia 1 tahun, bisa tuh dites untuk mengetahui apakah Screening dini. Oke, itu bisa dengan memanggilnya atau mengajarkannya. Sebenarnya kalau anak 1 tahun itu dia udah berkomunikasi Bang Undun, walaupun tidak intens, tapi dia sudah mengeluarkan kata-kata, walaupun dia hanya meniru di ujung-ujungnya saja. Itu bisa dilihat untuk anak yang 1 tahun. Berarti kayak untuk sahabat Hermina semua, jika mempunyai anak di usia 1 tahun dan anaknya masih belum merespon atau belum bisa berkomunikasi minimal 1-2 kata, itu artinya sahabat Hermina sudah membutuhkan untuk terapi anak ya? Betul. Oke. Nah, bicara lagi nih Kak soal terapi wicara khususnya. Itu prosesnya atau apa saja sih Kak yang dilakukan saat terapi wicara itu? Oke, kita akan bahas 1 kasus aja ya Bang Undun ya. Jadi ini ada gangguan bicara khususnya untuk kejelasan bicara. Oke, boleh Haya ambil ininya? Ada alatnya? Boleh. Oke, boleh. Ini Kita mau Bang Undun, berdiri apa duduk nih Kak? kita duduk aja. Duduk aja. Jadi biasanya kebanyakan kasus-kasus di anak usia mau sekolah Bang Undun kan banyak nih yang gangguan bicaranya itu kejelasan bicara sih. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dia berinteraksi sosial di sekolahnya, dia mempunyai kemampuan artikulasi yang bagus, intonasi nada yang bagus. Sedangkan anak-anak yang punya perkembangan sebelumnya yang delay, jadi otomatis dia nanti ada masanya dia tuh gangguan artikulasinya. Nah,
Kak, sebentar tadi Kak bicara soal delay. Takutnya sahabat Hermina ada yang belum paham nih. Oh, Delay iya. yang Kakak maksudnya seperti apa? Ya dah. Apakah itu penyebutan untuk anak-anak yang keterlambatan bicara atau bagaimana? Kalau delay itu yang tadi Bang Undun, kalau delay disebut delay itu di bawah usia 2 tahun, dia perkembangan bahasa bicaranya itu tidak seusia dengan Oke. usianya yang sekarang begitu. Berarti bisa disebut itu diagnosanya ya, Ya, Kak? diagnosanya Oke. delay. Misalkan contoh b, kita langsung ke vokal. Oke. Ba, Ba, ba. ba. Nah, pertama sahabat Hermina harus berkonsultasi dulu dengan dokter mengantisipasi anak tidak bermasalah pada bahasa dan bicaranya. Jangan kasih gadget pada anak di usia 2 tahun karena Oke.